Untuk membahas lebih lanjut mengenai perjalanan kasus kopi bersianida telah tersambung melalui telepon ayah Wayan Mirna Salihin, Bapak Edi Dermawan Salihin. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Pak Edi, terima kasih sudah mau kembali ditanyai oleh Kompas TV. Pak Edi, maaf kami harus bertanya lagi ini soal kenapa hanya kemudian otopsi parsial yang dilakukan ketika itu Anda sudah bersama Mirna dari sejak pukul 18 tiba di Abdiwaluyo pada 6 Januari 2016. Ya, jadi begini ceritanya. Saya waktu sampai Abdiwaluyo itu kira-kira ya jam 6 lah gitu. Saya nggak ingat jamnya, orang lagi panik. Saya lihat Mirna tuh udah kaku. Saya tanya si Jessica itu. Makanya nih kembali lagi, nah orang baru ingat nih sekarang. Saya tanya, Jess lu minum apa? Air putih, air mineral maksudnya. Mineral sih. Mirna minum apa? Kopi. Oh Mirna mati, kamu minum mineral kopi yang mati Mirna. Tahu Om dia pesen itu es Vietnam kopi. Saya pikir dia bertiga tuh datang bersamaan. Itu loh. Coba aja kalau Mbak sama ini kita bertiga begitu kan nggak nyangka dia yang bunuh. Saya ada pikiran sedikit tuh nggak terlintas dong Jessica namanya temennya katanya. Nah setelah itu saya bilang sama ibunya, ini gimana nih? Kita coba samperin si Olivier dulu, gitu loh. Ya udah nanti lu samperin Olivier, racunan atau apa itu. Di pasti ada racun itu, kopi katanya kurang ajar tuh gitu. Nah setelah itu saya nggak mikir apa-apa dulu dong, ini udah jadi jenazah gimana sih. Saya beresin dulu ke Darmais. Saya untung dapat tempat lah di situ. Nah dapat tempat, udah beres semua. Saya bilang sama ibunya, masa iya sih Jessica yang bunuh, dia datang bertiga loh. Terus jadi ngomong, oh berapa? Katanya dengar-dengar katanya dia datang duluan. Hah? Saya lari ke Olivier. Saya lihat tuh CCTV-nya bareng-bareng tuh orang sono. Nggak tahu bener. Itu dia udah nungguin di situ tuh. Dengan perbuatan dia itu. Saya kalau itu hilap itu hari. Saya matiin tuh anak. Cuman saya kan nggak boleh. Ini negara hukum. Ya saya lapor dong ke polisi. Polisi Tanabang. Kenapa langsung telepon ke Polda atau Pak Krisna Mukti yang datang? Itu Pak Edi, itu kapan Anda kemudian melapor ke Polsek Tanah Abang pertama kali? Loh kalau Polsek Tanah Abang pas kejadian hari malam itu udah lapor. Iya udah diambil tuh barang bukti disita semua, Olivier disitain semua tuh. Nah itu saya datang ikut nimbrung melihat. Kemudian ke Polda Metro Jaya? Bukan Kapolda, di Reskrim Direkturnya tuh Pak Krisna Mukti datang sama Pak Kombes Musyafak. Itu dokes dari Mabes Polri, kepalanya di Keramat Jati. Semua orang mati harus ke sono, udah nggak bakal salah. Nah Pak Krisna Mukti tanya, anak lu ini kalau nggak diotopsi jangan harap ada case, dia bilang gitu. Nggak jangan harap ada kasus. Ini anak lu mati normal nggak menurut lo? Ya nggak normal dong. Gitu. Saya manggil Pak Polisi gimana? Nah, ini sangat nggak normal nih. Saya dengar nih semua di Olivier nggak bener nih. Saya nggak mau cerita dulu tuh. Saya udah pegangin itunya tuh. Saya bilang nanti kita lihat aja. Oh, udah ada apa? Lihat tuh dibunuh tuh anak gua tuh. Saya bilang gitu. Wah iya nih. Gitu. Dia baru kaget tuh. Wah langsung tuh dia gerebek-gerebek. Dia kan ahli di bidang kriminal tuh. Kriminal. Cerai buka kasus diurusin beres. Ini dia nggak kepikir nih bakal kusut begini juga sama si Jessica ini. Dia pikir anak kecil nih gampang lah, dia bilang gitu. Ini mah anak kecil nih, dia pasti ngaku sama gue. Begitu datang ketemu yang beginian, Jinantu Blau. Tapi kemudian keputusan untuk hanya secara parsial yang diperiksa adalah bagian lambung yang kemudian ditemukan ada zat korosif. Iya saya ngerti. Jadi begitu di Keramat Jati kan saya ikut tuh setengah jam 11 saya kawal tuh. Ya. Ada Pak Krisna, ada saya, ada dokter, rame-rame itu saya mobil itu bawa ke sana. Kenapa nih anak ya? Saya bingung. Lu temennya siapa lu bergaul begitu? Loh, oh ini anak pulang dari Australia. Oh dari Australia, dia bilang gitu. Dia nggak terlalu curiga juga tuh semua. Begitu Pak Musyafak sama saya masuk, terus izin sama Mirna, saya lihat jenazahnya masih bagus semuanya. Terus langsung dokter tuh udah pakai sarung tangan semua tuh. Dia mau main black aja semua. Saya bilang, dok, tunggu dulu. Anak saya jadi acak-acak nih. Wah, kayaknya keluarga nggak gituin. Enggak,
saya jamin ini hanya untuk kepentingan, Mirna ini kan anak sehat. Ya, datangnya sehat. Tadi Pak Krisna udah jelasin saya, di CCTV yang dilihat kalian itu semua ada terjadi, dia minum kopi, langsung ngejeblak. Wah, itu apa benar apa enggak? Ya Pak Edi, pasti. Gitu. Pak Edi, maaf saya potong. Poinnya sekarang adalah karena kemudian segala keputusan dari keluarga ketika itu hanya melakukan otopsi secara parsial Iya, dan nih, kemudian makanya tuh saya ngomong sama dia. Ya kalau begitu saya setuju deh. Ambil yang penting-penting aja ya. Saya nggak mau lihat nggak tega sama anak saya. Jangan, kan kalau otopsi itu kepala dibelah apa gitu kan serem kan. Orang cuma keracunan doang kok. Dia mau perlu yang perlu ininya. Enggak, saya ahli forensik. Dia bilang jangan takut. Pak Slamet bilang sama yang dokter satu lagi tuh dari UI siapa ya? Tuh ada dokter Musyafak. Enggak Ed, ini dilihat dia benar-benar keracunan enggak gitu loh. Pak Edi, persoalannya sekarang adalah kuasa hukum ngotot betul untuk kemudian membuktikan bahwa kalau misalnya hanya otopsi parsial, tahu dari mana kalau itu adalah zat sianida? Tahu dari mana kemudian anak Anda kehilangan nyawa karena sianida? Satu Gini, kesempatan lagi. Tenang dulu, tenang. Ya. Satu kesempatan lagi untuk jaksa penuntut menghadirkan saksi atau ahli, besok hanya psikologi forensik dan juga kriminologi. Iya, Bagaimana kemudian Anda, bagaimana kemudian Anda bisa menguatkan atau meyakinkan hakim bahwa betul zat yang menghilangkan nyawa anak Anda adalah sianida melalui jaksa tentunya? Meyakinkannya. Nanti giliran Jessica ditanya. Itu mati dia. Saya ada. Jadi apa gini kira-kira bukti baru itu? Oh nggak boleh. Itu A1 itu. Itu A1 lagi tuh. Jadi 2 nih rupanya. Ini artinya daya pembuktiannya lebih besar atau lebih kuat dibanding dengan bukti CCTV kemarin ya? Dobrak otak dia tuh setannya biar keluar itu yang ini nanti. Jadi gini ya, dulu saya selesaikan dulu. Silakan Pak Edi. Tanya saya kalau yang nggak perlu, percuma. Nah setelah dokter Musyafak keluar, saya kan nunggu depan tuh Pak Krisna, nungguin sampai jam 3 pagi. Berarti 3 jam lebih tuh dibelek, saya nggak tahu deh tuh anak. Diacak-acak apa enggak, saya juga nggak lihat, tapi gimana. Udah disilen masuk juga, pakai itu. Nah terus kayak gitu, tapi darah semua tuh. Tangannya itu dokter saya lihat. Terus ngomong dokter Musyafak, turut berduka cita ya. Kenapa? Kita mesti cari nih pembunuhnya. Kenapa? Anak lu tuh korosif hancur itu dia punya lambung. Sampai hitam begitu bercak-bercak semuanya ke atas tuh sampai ke leher. Hah? Masa sih? Saya cuma lihat di itunya itu mulutnya hitam. Ya itu terus ke lambung. Jadi waktu nolong itu dia jumlah besar, kemudian ya mengerucut di dalam terus baru ketemu terakhir di lambung segala macam lah. Saya nggak ngerti, dia ngomong, saya udah panik waktu itu lah Christian. Terus saya bilang ya udah saya nunggu deh beritanya, racun apa itu? Ya harus lapor, dia bilang gitu. Ya udah saya tunggu. Saya kerja sebentar terus saya mau balik ke rumah duka kan, udah pada nungguin. Tahu-tahu ditelepon sama Pak Krisna, anak lu nih sorry nih diracun sama sianida. Hah? Sianida apaan sih? Racun sianida lu nggak ngerti? Enggak. Ya lu cobain colek dikit lu mati lu. Hah? Masa sih? Orang siapa mau jahat begitu sama Mirna? Ya lu lihat aja tuh film tadi kemarin lu lihatnya tuh. Udah dia udah nggak ada orang lain, dia cuma sendiri di situ sama jin. Nggak ada orang lain. Itu kejadian yang sebenarnya nih saya cerita nih udah buat publik. Nah seperti itu. Terus makanya dia nyecer tuh Pak Krisna tuh. Itu karena itu. Akhirnya kemudian mengerucut pada satu tersangka ketika itu yang saat ini menjadi terdakwa di muka persidangan yaitu Jessica. Udah nggak usah pakai ngerucut lagi. Sekarang gini, saya ngacak-ngacak ke kopi itu. Saya bilang, yang punya siapa nih? Begini, saya udah naik hitam tuh. Saya gebrak meja. Lu panggil, mau jagoan ke, mau apa? Lu panggil tuh namanya siapa tuh yang punya. Datang, ketakutan. Begitu yang punya itunya, buat fathernya tuh omnya kenal saya lagi. Saya bilang, nih kenapa? Ya kasih kebebasan saya deh, periksa. Ya udah, periksa sama orang Tenabang tuh polisi udah rame tuh. Bilang, sita ini. Udah disita semua sama dia. Bawa ke Polda, saya nggak tahu lagi. Pak Edi, ya. Besok sidang terakhir kesempatan buat jaksa menghadirkan psikologi forensik dan juga kriminologi. Ya. Anda punya informasi kira-kira apa lagi keterangan dari ahli yang akan menguatkan dakwaan atau untuk meyakinkan hakim yang akan dimintai besok untuk dari dua ahli tersebut? Iya, Christian. Semuanya tuh udah tahu lah Jessica bunuh. Ini orang tolol yang super deh. Tahu dia bunuh gitu loh. Dia racunin si Mirna. Cuman kan ini jalannya prosedur apa namanya nih
hukum seperti ini. Ya harus saya jalanin, mau nggak mau, suka atau tidak. Suka, saya sudah lelah, Christian. Baik. Terus terang aja. Kita bersama-sama mengawal, Anda juga selalu hadir di persidangan. Besok masih ada 2 ahli lagi yang akan dimintai keterangan. Nah ini ya, sorry dikit nih. Ini semua masyarakat Indonesia tolong nih buat contoh nih. Contoh, satu kejadian, biarin Mirna udah nggak ada, udah nggak ada kan. Udah martir, tapi jangan sampai orang kena. Perhatiin nih, ini yang dibilang scientific evidence yang dibikin Pak Krisnamukti tuh. Sama saya itu, mikirin gimana nih otaknya supaya ini anak kejerat. Ya, karena ini benar-benar dia melakukan kejahatan yang fatal. Yang kalau yang ahli kimia Jerman bilang tuh, lihai dan laknat, dia bilang. Baik, Pak Edi, kita ikuti nanti persidangannya seperti apa besok. Sampai jumpa besok. Terima kasih Pak Edi sudah mau dimintai keterangan.